Hai, selamat sore teman Pro 2. Kita kembali lagi di sore ceria spesial Ramadan bersama aku Rahmat Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini seperti yang sudah kami share ya di beberapa media sosial kami, jika sore ceria bersama dengan Sekolah Sahabat Alam Palangkaraya ya, dengan tema belajar berpuasa sejak usia dini, dan sudah hadir di studio sederhananya Pro 2 ya, ada dua orang perwakilan ya. Ini adalah guru-guru dari Sahabat Alam. Ibu Nur Halijah. Iya, sama saya sendiri. Ibu Nida. Iya betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya setelah beberapa tamu kemarin suaranya cowok terus gitu, akhirnya cewek juga muncul ya di sore ceria spesial Ramadan. Apa kabarnya Ibu Lija dan Ibu Nida nih? Alhamdulillah baik banget. Panggilnya Kak aja Sehat. kali ya. Boleh. Ibu kayak Ibu, kakak. Gimana saya ya? ini muridnya, repot. Tema kita belajar berpuasa sejak usia dini. Tapi sebelum ke sana, mungkin kenalan dulu dengan teman-teman pendengar Pro 2 ini. Sebutnya teman Pro 2 gitu. Sekolah Sahabat Alam Palangkaraya ini apa sih gitu? Silakan, mungkin Ibu Lija dulu. Jadi Sekolah Sahabat Alam Palangkaraya ini, kalau saya di awal itu kan saya udah 4 tahun ya ngajar di Sekolah Sahabat Alam ini. Sesuatu yang baru banget menurut saya di Palangkaraya. Kok sangat berbeda dengan sekolah lain gitu. Saya merasa gitu. Bedanya apa tuh? Bedanya pertama mulai dari bajunya Baju. gitu ya. Pakaian tuh nggak pakai seragam gitu. Hah? Maksudnya nggak pakai seragam? Iya, jadi Pakaian bebas gitu. pakaian bebas Bukan gitu. nggak pakai pakaian ya, tapi nggak pakai seragam. Beda. Tolong. Iya, beda. Tolong, beda. Jadi mereka Iya. bebas berpakaian bagaimana saja, Asal rapi, asal rapi, bersih gitu. menutup aurat Iya, gitu. Betul. Kemudian yang bikin jadi heran tuh kalau di Sahabat Alam ini gimana sih kok bisa anak-anak anak usia dini naruh sendalnya di rak sendal gitu. Oke. Kita tuh jadi kayak perasaan dulu tuh waktu kecil kita nggak ada pembelajaran kayak gitu Benar-benar gitu, di sekolah biasa ya. Iya beda banget. Kayak kita Iya. dulu benar-benar. Jadi itu yang mungkin membedakan yang di awal kesan seorang guru Iya. di sini Kalija ya. Pertama hal-hal tadi. Nah, kalau boleh tahu Kalija sendiri di Sekolah Sahabat Alam ini jadi guru apa nih di sini? Sekarang itu jadi guru kelas. Guru kelas. Kelasnya Iya. maksudnya SD, SMP, Anak usia dini. anak usia PAUD, dini itu iya. PAUD ya. Hitungannya Iya, berarti di betul. bawah SD. Iya betul, di kelas rendah kalau kita bilang. Oh, kelas rendah. Itu dari usia berapa tuh? Ada yang usia 3 tahun sampai usia 6 tahun. 6 Jadi tahun. sesuai perkembangan gitu. Oke. Guru kelas berarti ya? Iya, guru Kalau kelas. Kak Nida sendiri? Kalau saya sendiri sebagai shadow teacher atau guru damping. Guru Iya. damping. Sebutnya shadow teacher ya. Iya. Guru bayangan. Apakah Kak Nida punya kekuatan bayangan? Masya Allah. Naruto. Maksud dari guru damping di sini apa tuh Kak Nida? Boleh dijelasin nggak sama pendengar semua nih? Kalau guru damping di sini, jadi saya diamanahkan untuk menjaga satu anak yang memang berkebutuhan khusus. Oke. Jadi dari awal dia masuk sampai alhamdulillah sampai sekarang. Jadi saya menemani nih, menemani dia tetap masuk di kelas juga. Jadi dia mengenal pola kegiatan di kelas, terus bagaimana dia bersosialisasi. Kalau sekarang sih lebih mengontrol emosi dan pola dia kegiatan di kelas. Betul Itu sekali. kelas rendah juga? Iya. Oke. Iya, kelas rendah. Berarti bisa dibilang nanti ada kalanya Kalija sama Kak Nida satu kelas dong? Betul, Iya, kita satu kelas. Emang satu kelas ya? Iya, satu kelas. Jadi dia yang bantuin jadi shadow teachernya. Iya. Salah satu siswa di situ di TK gitu. Oh, berarti satu kelas itu ada lebih dari satu guru yang Betul. yang ngajar atau yang handle ya? Iya betul. Ih, keren Jadi banget untuk anak-anak yang memang membutuhkan shadow teacher, dia satu anak itu satu guru gitu. Jadi dia nanti akan membantu
Ya, kegiatan di kelas ya. Jadi kan kalau misalnya kita ada 3 guru kelas, ada Pak Reza, Bu Fatma, dan saya sendiri. Nah, yang beberapa orang itu ada sekitar 4 orang itu jadi shadow teacher gitu. Oke gitu ya Kak Lija. Terus Kanida, kalau misalnya dalam satu kelas itu ada lebih dari satu anak yang berkebutuhan khusus atau yang perlu shadow teacher, berarti gurunya nambah lagi tuh? Iya, Iya, betul. betul. Wah, keren Kalau banget. itu membutuhkan. Berarti benar-benar diperhatikan sekali ya Betul detail-detail sekali, iya. untuk pembelajaran dan juga perkembangan dari siswanya. Nah, sekarang kan momentumnya adalah Ramadan gitu. Sebelum lebih jauh berbicara tentang topik yang kita angkat atau kita sepakati, kami dari Pro 2 mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Sekolah Sahabat Alam Palangkaraya yang sudah mau joinan gitu buat sama-sama mengisi sore ceria spesial Ramadan ini. Karena teman Pro 2 nanti teman-teman dari Sahabat Alam nggak cuman hari ini doang bakal nongkrong di sini setiap Kamis sore ya, tapi akan ada beberapa Kamis lagi yang bakal gabung di sini gitu. Jadi pastiin pantengin terus seputar dunia pendidikan pada anak. Betul. Nah, dan kalau berbicara tentang belajar berpuasa sejak usia dini nih, kira-kira menurut teman-teman dari Sahabat Alam, kenapa penting bagi anak untuk puasa sejak usia dini? Kan masih anak-anak kan nggak wajib ya gitu. Kenapa sih penting gitu? Itu kalau menurut saya sendiri itu penting banget. Karena kan puasa itu terkait dengan menahan diri ya. Menahan diri, kalau kita bilang itu menahan nafsu. Tapi untuk anak usia dini dia nggak tahu tuh nafsu, tapi yang jelas dia bisa menahan dirinya. Nah, sebelum Ramadan kita biasanya ada kegiatan. Jadi sebelum Ramadan itu kita ada namanya kegiatan snack time ya Bu ya. Snack time ini biasanya berbagi tuh. Berbagi kan. Nah, jadi anak-anak itu ngasih bekalnya sebagian satu-satu kayak gitu, tapi mereka belum bisa mengambil bekal snack di dalam piring berbagi itu kecuali sudah lewat dari kapten kelas. Nah, kenapa jadi seperti itu? Kenapa kayak gitu tuh? Iya. Nah, ini penting banget. Jadi mereka ini itu dilatih untuk bisa menahan. Ada loh anak-anak yang misalnya kalau misalnya dia ngambil langsung kan, ada yang kayak gitu. Nah, dia masih belum bisa kontrol dengan dirinya. Jadi jadi kalau misalnya dia bisa bisa satu putaran itu sudah keren banget tuh. Berarti emang pembiasaan untuk menahan diri. Betul sekali. Terhadap dalam kasus ini adalah makan itu benar-benar dilatih dulu nih pelan-pelan sebelum Ramadan. Iya, betul sekali, ada stimulasi lah. Jadi pas Ramadan mereka nggak kaget. Betul. Jadi itulah penting kenapa banget. penting sekali ya belajar berpuasa ini untuk anak usia dini. Sudah dijelaskan juga tadi, ternyata memang di Sahabat Alam ya, Sekolah Sahabat Alam mereka melakukan pembiasaan sebelum Ramadan itu sendiri, sudah dijelaskan sama Kak Lija. Nah, Kak Lija sendiri kira-kira gimana caranya ngenalin puasa kepada anak? Kan tadi before-nya tuh udah ada nih kayak gini. Terus cara mengenalkan atau menjelaskan kepada anak puasa tuh apa sih tuh menurut guru dari Sahabat Alam tuh kayak gimana? Kalau menurut saya ya anak-anak mungkin sudah terbiasa ya Bu sebelumnya menahan emosi, menahan nafsu mereka. Nah, pentingnya berpuasa ini melatih mereka yang tadinya sudah mereka lakukan sebelum berpuasa. Ketika berpuasa, mereka langsung terapkan tuh ketika mereka menahan haus, lapar. Bahkan di sekolah ada beberapa anak ya Bu yang, Bu, saya haus. Terus saya juga sempat bilang kan ada salah satu anak, Bu, saya haus, Bu. Gitu. Saya balas gini. Ini Ramadan nih? Iya, Ramadan. Oh iya. Ibu juga haus, tapi ayo kita buka bersama. Enggak dong. Tidak dong. Jadi saya bilang, tapi salah satu itu kan adalah laki-laki ya, laki-laki. Nanti ya sabar dulu. Ini puasa Ramadan, kita harus sabar menahan hausnya, makannya. Nanti kalau sudah waktunya boleh kok kita berbuka gitu. Ya udah nanti di rumah aja gitu. Ya kalau dia di rumah kan udah nggak apa-apa tuh. Soalnya kan anak nggak bisa kita paksa juga kan waktu sampai maghrib ikut kita yang dewasa. Karena kan mereka juga masih berlatih gitu. Jadi nggak apa gitu.
Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, kita menjelaskan ya, Ya. terus mencoba mengasih motivasi juga, Betul, gitu kan. Dan ada hikmah yang diambil, kita sabar gitu, menahan diri gitu. Ini bagus banget sih. Jadi mereka juga akhirnya dengan jawaban-jawaban dari gurunya tadi jadi paham gitu. Jadi nggak jadi buat minum Iya, atau betul. buat makan Betul. karena mereka masih berpuasa. Bisa dibilang ini pengenalan yang baik sih untuk anak-anak usia dini tadi. Dan tadi ada sedikit disinggung tentang menjaga semangat anak-anak. Kira-kira menurut Kak Lija sendiri gimana cara sahabat alam untuk anak-anak usia dini ini cara menjaga mereka agar semangatnya tuh selama berpuasa nih kuat terus gitu. Karena anak-anak kan kita aja yang dewasa kadang naik turun ya semangatnya. Iya, Apalagi iya. buat anak-anak. Nah, caranya kayak gimana tuh? Nah, jadi sebelum ketika Ramadan kemarin, kita itu ada baca cerita. Baca cerita, Iya, jadi anak usia dini itu suka banget dengan cerita. dongeng gitu ya? Atau gimana? Kita ada namanya buku cerita tentang puasa. Ya, jadi kita ada kegiatan Quran Time, biasanya ada namanya Bukis, kemarin ada cerita, baca cerita ya. Jadi baca ceritanya ini kalian boleh kok. Jadi di dalam cerita itu kalian boleh kok puasanya 1/4 dulu. Oke, Gitu. oke, Jadi kita isi dengan isi buku cerita. Jadi anak-anak tuh suka banget biasanya dengan buku cerita. Masya Allah gitu ya. Keren banget Iya. gitu anak-anak. Bisa dibilang fokus mereka kita alihkan gitu Betul, biar betul. kalau dia nggak ngapa-ngapain kan ngerasain lapar dan haus aja Iya. terus kepikirannya di situ ya. Tapi iya. dengan kita isi dengan adanya baca Baca buku cerita, iya. akhirnya mereka jauh lebih teralihkan terus Iya. fokus mereka ke cerita yang menarik ini. iya. Dan di dalam ceritanya juga ada latihan berpuasa. Iya, Wah, betul. luar biasa sih. Terus juga ada kegiatan apa kemarin? Nonton kemarin. Nonton Nonton apa nih? nonton Nusarara, terus nonton Upin Ipin iya, ya, yang iya, tentang iya, puasa lah Tentang pokoknya. puasa. Terus ada Riko juga. Terus anak-anak nih pada antusias ya, Masya Allah. Jadi dikenalin puasanya lewat film kayak gitu ya, di perpustakaan gitu. Gitu sih. Jadi bisa disimpulkan di sini teman-teman dari Sahabat Alam cara menjaga semangat anak-anak usia dini untuk berpuasa itu selain dengan diberikan semangat langsung kayak yang Bu Nida bilang tadi ya dengan ngisi kegiatan yang Betul. positif Betul gitu sekali. kayak baca cerita, terus nonton film Iya. kayak gitu-gitu. Jadi Yang mereka seneng. iya dan itu lumayan panjang kan Iya. durasinya jadi nggak Iya, kerasa waktu betul, berlalu betul. kayak Iya. gitu. Ini Betul sekali. luar biasa sekali. Kita nanti akan lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi Oke. bersama dua orang guru ini ya kan. Tapi seperti biasa namanya juga radio. Kita break dulu. Ada garis hidup dari Adi Rahadi yang mau lewat. Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tak dapat lagi ku lukis rasa Ramadan yang indah kini telah tiba. Bulan penuh berkah, rahmat dari Allah, meski dalam suasana berbeda. Cobaan demi cobaan melanda, kita bersama namun tak lagi sama. Jarak memisahkan, semua telah berbatas. Ini ujian bagi kita. Bismillah cinta, percaya padaku, percaya cinta. Yakin kita bisa
yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa, bersujud padanya dengan air mata. Insya Allah Ramadan membawa hikmah. Bismillah cinta, Percaya padaku, percaya cinta, yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa, bersujud padanya dengan air mata. Insya Allah Ramadan membawa hikmah. Bismillah cinta, Bismillah cinta. Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Yeay, balik lagi di Sore Ceria spesial Ramadan masih di FM 92,4 MHz Pro2 RRI Palangkaraya. Teman terbaik kamu masih bersama dengan Sekolah Sahabat Alam Palangkaraya dengan tema belajar berpuasa sejak usia dini. Ibu-ibu di depan saya, apakah puasa? Waduh, itu bukan urusan saya. Kenapa ada nanya? Enggak, kalau dong. misalnya lagi berhalangan atau nggak puasa biar diambilin air minum. Tapi air putih Sekalian aja ya. takjil juga. Air putih aja bukan satrup ya. Ribet nyarinya. Oke, kita balik lagi ke topik atau pembicaraan kita tadi. Sedikit terpotong karena memang ada lagu yang harus diputarkan ya kan. Nah, kalau berbicara tentang mengajari atau belajar berpuasa pada anak usia dini gitu, pasti mereka juga ada anak-anak yang memang tidak sepenuhnya siap untuk melaksanakan ibadah puasa ini, dan banyak dari mereka berkeinginan pengen puasa tapi kesulitan menjalankan ibadah puasa. Nah, gimana tuh kira-kira? Silakan Kak Lija mungkin. Iya, jadi ini biasanya kita ada diskusi. Nah, jadi kita nggak ketinggalan dengan diskusi Sama selalu- anak nih tadi. Iya. Oh, gitu. Jadi dengan teman-teman yang lain biasanya kita diskusinya gimana hari ini gitu. Jadi ditanyain masih tahan? Iya masih. Terus kalau misalnya pun ada yang bilang Bu haus, ada yang kayak gitu. Ada, pasti Iya, ada. Namanya juga anak-anak ya kan. Iya, terus ya kita tunggu ya. Nanti jarum panjang kita biasanya kebiasaan nunjukin jarum panjang. Jarum panjang. Nah, iya. Atau biasanya kalau dengan Ramadan ini biasanya pagi dan malam. Oke. Iya, kita kenalin itu kalau buka puasa. Tapi biasanya kita tanyain, biasanya kamu buka puasanya kapan? Biasanya malam. Nah, mereka bisa jawabnya kayak gitu. Nah, baru kita bilang kalau misalnya kita ada beberapa waktu lagi nih mau buka puasa, kita tunjukin, kita datengin tuh jamnya. Iya, iya. Ya, di sana tuh jamnya itu di dinding tuh memang agak rendah ya, karena pengen nunjukin waktu ke anak-anak gitu ya. Walaupun nggak ngerti, tapi kita kenalin waktu gitu. Jadi biasanya dari jam sekian sampai ini, kamu tunggu dulu ya, gitu. Jadi Iya. kita latihan, ya biasanya gitu. Ini mereka kan usia 4 sampai berapa tadi? Sorry. Itu dari 3 sampai 6. 6. Iya. Tapi itu yang usia 3 tahun ada yang puasa tuh?
Ada yang enggak. Ada yang puasa, ada yang enggak. Ada yang enggak. Terus biasanya kita iseng nih, nanya kapan mau puasa gitu biasanya. Iya. Tapi kan ada kemarin tuh kan ada cerita tentang yang buku cerita seperempat waktu gitu ya, dari dari pagi sampai siang. Nah itu biasanya nanti ya gitu. Jadi sebentar lagi kok kita buka puasa gitu. Tapi ada yang kayak gitu-gitu nggak sih? Kan kita kalau di desa dulu ya, aku dulu pas kecil puasa setengah hari. Puasa setengah hari. Jadi jam 12 buka puasa. Di betul. kayak gitu kan juga nggak sih, ada sistem pembelajaran kayak gitu biar terbiasa nggak? Kalau selama ini kan kita pulangnya jam 10 ya. Nah jadi biasanya mereka itu nggak ada yang paling cuma satu ya. Itu pun usia memang PG, playgroup sudah. Jadi haus tapi dia nggak puasa. Tapi dia nggak minum. Nggak minum di depan Oke. teman-temannya. Iya Tetap betul. Sisanya berarti puasa. Puasa. Wah luar biasa. Berarti kan mereka ini ya sahur juga kan ikut sama orang tuanya. Iya, kita biasanya nanyain. Tapi ini kerennya tuh orang tuanya sih. Apa sih, ada cerita nggak? Itu kan soalnya menarik banget sih. Anak-anak yang biasanya belum bangun jam segitu harus mau nggak mau bangun Iya. buat ikut buat ikut puasa. sahur Iya. gitu. Itu kayak gimana? Ada cerita yang seru nggak dari Ada. orang tua? Kita ada tanya ya Bu ya. Kita ada tanya anak-anak di kelas, terus ada juga tanya sama orang tuanya juga. Iya. Katanya sebelum puasa itu ya itu tadi ada diskusi. Semuanya kembali ke diskusi Iya, lagi. iya. Jadi kalau misalnya ini loh Dek, kita sahurnya sekarang gitu. Jadi dikenalin kosakata baru lagi tuh. Jadi mereka kan belum tahu nih. Jadi biasanya sore itu ini namanya buka puasa gitu. Iya, Jadi karena udah tahu nih makna dari nama sahur. Jadi mereka tuh karena udah diskusi duluan kali ya. Jadi mereka tuh katanya itu emang sudah nyaman ketika dibangunin, tapi mungkin makannya tuh sambil merem gitu. Kata salah satu dari orang tuanya kayak gitu. Karena dulu ya pas adekku yang terakhir itu yang masih kecil banget usia segitu tuh usia PAUD gitu kan. Dia tuh selalu pengen diikutin sahur. Jadi kalau sahur tolong dibangunin gitu. Dan kadang-kadang kan kalau emak males ya takut ganggu masak atau apa atau sahur biar kami lebih fokus, kadang-kadang tuh nggak dibangunin tuh terus dia bangun pagi tuh kesel. Tapi juga kalau pengen ikut makan padahal nanti juga jam 7 makan lagi. Iya wajar sih ya. Gitu. Jadi emang anak-anak punya ketertarikan sendiri ya dengan sahur ini ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara lagi tentang mengajarkan puasa kepada anak usia dini gitu kan. Aku mau nanya sama Bu Nida, kira-kira bagaimana cara mastiin buat anak-anak ini tuh tidak kelelahan atau tidak dehidrasi? Karena ketahanannya dengan orang dewasa kayak kita kan pasti beda nih. Mungkin anak-anak cepat capek, cepat merasa haus, cepat lapar. Apalagi kan anak kan usianya main, dunianya main, ke sana lari ke sini gitu. Pasti beda sama kita kan, kalau kita jaga tenaga ya rebahan gitu, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah gimana tuh Bu Nida? Kalau di sekolah ya kita sebelum bulan puasa ini udah ini ya Bu Lija, maksudnya mengurangi kegiatan anak di luar kelas. Sekali. Iya. Jadi dari awal pekan ini kemarin ada kegiatan menonton bersama, terus membuat mozaik, menggunakan pasir berwarna. Nah, itu di dalam di kelas? dalam kelas. Iya, Terus yang terakhir, yang hari ini beberapa 2 hari ini mereka membuat buket snack untuk Oke. berbagi untuk orang tua, saudara gitu. Jadi aktivitas di luar itu diminimalisir lah gitu. Biasanya untuk aktivitas di luarnya itu apa tuh? Mereka seringnya itu bermain di outbound atau di bawah rumah betang atau di halaman belakang sekolah. Iya. Yang mana itu mereka aktif sekali pasti kan? Iya, lari-lari dan segala macam. Bahkan mandi juga ya Bu Lija. Iya. Jadi itu dialihkan menjadi aktivitas di bawah apa gitu, di bawah atap lah, di bawah lebih teduh gitu kan. Iya, yang teduh. Tapi tetap diisi dengan kegiatan-kegiatan yang seru ya. Ini luar biasa sekali sih. Cara penentuan kegiatannya siapa sih kalau boleh tahu? Teman-teman dari guru atau sama pihak pengurus sekolah atau gimana sih?
Pihak guru tentunya, pihak guru nanti ada tim yang memang dari pengurus sekolah juga yang akan yang akan ngasih tahu kayak gini loh. Kita memberitahu bahwa ini loh kegiatan Ramadan kita gitu. Jadi memang harus kesepakatan bersama ya gitu. Jadi yang terdahulu yang pengurus sekolah itu kan orang-orang terdahulu yang memang tahu nih kondisi berpengalaman ya. Jadi mereka yang akan ngontrol. Maksudnya kayak gini loh dulu. Nanti mereka akan ngasih referensi kegiatan juga gitu. Jadi tidak ada patokannya juga tapi hanya menjadi acuan gitu. Dan misalnya udah dibikin nih kegiatannya A B C D, tapi itu fleksibel nggak? Maksudnya ketika ada guru lain punya ide, kayaknya kita bisa ganti deh untuk hari tertentu dengan kegiatan B atau C gitu. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana? Bisa. Kalau Bisa, misalnya kalau misalnya memang fleksibel itu tapi tetap dalam ranah yang memang nyangkut dengan Ramadan. Jadi kalau misalnya itu keterkaitannya dengan motorik. Nah, kita sambung lagi tuh dengan motorik halus, motorik kasar anak-anak, terus kemudian kebutuhannya di sekolah itu dapat juga. Jadi itu tuh yang kita pikirkan. Gimana caranya supaya semuanya ini ada, tapi mereka tetap staminanya tetap terjaga gitu ya. Stamina, benar. Energi mereka gitu. Betul. Tidak cepat kelelahan akhirnya. Nah, itulah cara dari teman-teman sahabat alam, sekolah sahabat alam Palangkaraya memastikan atau membuat sebuah konsep gimana supaya anak-anak itu tetap bisa beraktivitas seperti sebelumnya, cuman dengan konsep yang berbeda, tapi kebutuhan untuk latihan motoriknya tetap ada dan temanya Ramadan. Luar biasa, keren. Yang penting seneng. Tepuk tangan dong untuk kalian. Masya Allah. Oke. Aku mau nanya terus nih Rahmat ya, maaf ya. Seru. Nah, kalau ngajarin anak berpuasa kan, pasti ada anak yang mau puasa, tapi ada juga yang nggak mau puasa. Nah, yang nggak mau puasa nih cara teman-teman sahabat alam handle-nya atau menanggulanginya gitu kayak bencana aja. Itu gimana? Kalau zaman dulu mah orang tua kadang-kadang nanti pas Ramadan pas Idul Fitri nggak dikasih amplop, nggak dikasih hadiah. Ayo puasa, jangan nggak puasa. Nah itu kan, tapi kan cara mengancam kayak gitu kan nggak baik ya. Betul sekali. Harus kita rubah ya. Nah teman-teman dari sahabat alam tuh gimana biasanya kalau ada anak yang kayak gini nih? Silakan. Siapa? Jadi kalau misalnya kita di kelas itu ada namanya, kita kan pakai multi level. Jadi dari usia 6, 5, 3 itu semuanya digabungkan. Campur ya? Iya, campur. Jadi nggak ada sekat. Oh, berarti nggak ada kelas A, kelas B, kelas C gitu? Nggak ada. Kalau TK kan ada TKA, TKA, TKB. Kita memang ada TKA, TKB. Nah itu tapi kita yang tahu. Gurunya yang tahu bahwa si A ini TKA. Oh, tapi mereka nggak dipisah? Betul. Iya, tidak nggak ada dipisah. kelas Satu khusus gitu. tempat gitu. Iya. Wah, menarik banget ya. Kenapa jadi kayak gitu? Karena memang kita ada namanya melatih anak-anak untuk di situ banyak banget manfaatnya multi level kelas ini. Jadi yang pertama tadi karena yang misalnya ada yang nggak mau puasa karena ngelihat kakaknya yang lebih tua itu puasa, jadi mereka tuh ikut-ikutan juga gitu ya kan Bu ya. Betul. Terus kalau kayak gitu berarti mereka juga akan menghormati yang tua, menghargai yang lebih muda gitu juga kan karena satu kelas. Betul. Nah terus ya kalau yang ada yang nggak mau puasa nih gimana caranya? Biasanya mereka itu ada yang inisiatif sedikit, kita biasanya ada ngupi-ngupi sedikit dari pembicaraan mereka. Kamu puasa nggak? Jadi dipanas-panasin gitu sama yang tuanya ya. Jadi yang mudanya besok-besok tiba-tiba pengen puasa gitu. Ada termotivasi akhirnya. Iya betul. Jadi mereka sendiri yang ciptain motivasi itu. Gitu, keren. Tapi kalau kita itu biasanya kita tanyain kapan mau puasa. Oke, gitu. dengan Jadi cara tidak itu ada tadi ya. Cerita itu nggak ketinggalan. Baca buku cerita. Terus mungkin dari teman-teman juga ngasih gimana sih manfaat-manfaat puasa kayak gitu ya. Betul. Akhirnya mereka jadi penasaran dan kepengen akhirnya gitu. Berarti fix bisa dibilang tidak ada memaksakan anak-anak harus puasa, ngancem ini nanti nggak dapat nilai loh kalau nggak puasa. Nggak ada kan? Tidak ada. Pernah saya pernah tanya gini ya. Kalau misalnya anak-anak yang ini kan tentang akhlak, tentang agama kita ya. Maksudnya jadi tidak ada imbalan untuk akhlak ataupun agama.
Oke. Karena ini akan mengurangi value dari si puasa ini, gitu. Kan goalnya kan anak-anak itu sebenarnya bisa puasa, itu kan goalnya. Iya, Jadi iya. kalau misalnya pakai imbalan, kamu nanti, tapi berbeda ya kita masing-masing ya. Tapi kalau saya nangkepnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya pakai imbalan, itu nanti akan mereka tertuju dengan imbalan itu. Iya. Takutnya, khawatirnya seperti itu. Iya, Tapi tergantung sih ya. Karena saya dulu kayak gitu tuh pernah. Nanti kalau puasanya bolong-bolong nggak dibeliin baju hari raya, gitu. Akhirnya kita takut kan, ya udah puasa dipaksain kayak gitu. Gimana rasanya tuh? Wah, bolong-bolong juga sih akhirnya. Iya gitu. Tapi kalau berbicara tentang belajar puasa waktu kecil, mungkin kita semua pernah ngalamin puasa Iya, gitu. Pernah ngalamin yang namanya lupa kalau lagi puasa terus terus makan. Saya pernah itu tuh makan ini kayak apa masisin, karamunting kayak gitu-gitu. Bener? Berangkat. Ada. Saya dulu pas anak-anak itu Ada banget. kayak gitu lupa bukan sengaja ya. Iya. Nah lupa, kalau lupa mah itu udah pasti udah diajarin, kalau lupa mah nggak apa-apa gitu. Iya. Nah gimana kalau lupanya disengaja? Atau anak-anak nih memang bener-bener misalnya cara menjaga supaya anak-anak ini tidak berbohong saat puasa. Berbohong dalam artian dia puasa tapi sembunyi-sembunyi makan, minum dan lain-lain. Gimana cara teman-teman dari Sahabat Alam untuk menjaga anak-anak dari perbuatan ini tadi? Boleh, Kak Dinda? Jadi satu ya tadi Beli Jaya, kita tidak boleh terpaku dengan yang namanya imbalan aja atau reward yang nanti ibu belikan mainan, nanti ibu belikan ini gitu. Iya. Tapi salah satunya juga di Sahabat Alam kami terapkan yaitu ajak diskusi tuh, beri mereka Betul sanjungan. sekali. Iya, misalkan mereka puasa nih, kita kan nggak bisa maksakan. Jadi misalkan mereka buka puasanya jam 11 nih mampunya, ya udah kita kasih sanjungan yaitu misalkan Masya Allah, nggak apa-apa abang udah berusaha sampai jam 11, semoga besok Allah permudah Iya, gitu. iya, Allah iya, permudah iya. mungkin bisa bertambah lagi. Karena kan otomatis mereka kayak iya nih dikasih sanjungan, bukan yang kayak ayo nanti ibu kasih mainan nih, ayo. Akhirnya mereka kayak Iya, aku mau mainan, ya udah deh. Kadang kalau diingat-ingat waktu saya juga dulu ya Beli Jaya, nah karena dia merasa ditekan gitu ya, kayak ditekan lah gitu kan. Jadi teman-temannya pada diam-diam, nggak apa-apa lah, mamaku nggak tahu juga gitu kan. Minum es kelapa. Iya. Takut ketahuan. Tapi ketika orang tua kayak ya udah semampunya aja nggak apa-apa dulu. Iya. Jadi kan mereka berlatih. Ketika mereka sudah balik, maka mereka akan terbiasa gitu. Jadi kalaupun mereka, kan kita gini, kenapa biasanya kalau menurut aku biasanya kalau anak itu tidak jujur atau kita itu tidak jujur saat belajar puasa ini karena kita dipaksa harus full, betul, harus sampai betul sekali. buka puasa jam 5 atau jam setengah 6 gitu. Karena dipaksa tadi akhirnya kita kan nggak sanggup. Jadinya sembunyi-sembunyi buka puasanya betul gitu, sekali. batal puasanya. Tapi kalau teman-teman dari Sahabat Alam tadi enggak menurut aku. Karena mereka mengapresiasi kemampuan si anak. Iya. Jadi kalau sanggupnya sampai jam 12, ya udah nggak apa-apa sampai jam 12 buka. Lebih baik jujur daripada bohong sampai full tapi ternyata jam 12 tetap buka juga. Iya. Hal ini jauh lebih baik ya, lebih efektif juga gitu. Nanti mereka lambat laun juga akan nambah durasi sampai akhirnya bisa tuh 24 jam. Jangan dong. Kering. Dehidrasi. Dehidrasi. Oke, seru banget. Nanti kita bakal balik lagi ya setelah beberapa lagu atau satu buah lagu kali aja ya, jangan kebanyakan. Ini ada Qadrullah dari Wali. Selamat mendengarkan.
Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu, masih di Sore Ceria spesial Ramadan dengan tema belajar berpuasa sejak usia dini. Masih bersama Sekolah Sahabat Alam Palangkaraya, ada Kak Lija dan Kak Nida di sini ya. Kok namanya mirip-mirip ya. Dua-duanya sih mirip. Kak Lija dan Kak Nida, kita masih ngobrolin tentang belajar berpuasa sejak usia dini. Nah, namanya juga ngajarin berpuasa. Mungkin yang kita ajarin nggak cuman rasa lapar, menahan rasa lapar dan haus aja kepada anak-anak usia dini tadi, tapi gimana caranya teman-teman dari Sekolah Sahabat Alam itu ngajarin anak-anak ini untuk berbagi juga dan berbuat kebaikan selama bulan Ramadan. Silahkan. Oke. Oh, saya aja. Iya, silahkan Kak Nida. Oke. Nah, kebetulan di Sekolah Sahabat Alam kan ya kita balik lagi nih ke piring berbagi. Piring berbagi yang tadi ya. Iya. Oke. Saya kan itu mengajarkan anak-anak nih untuk berbagi. Walaupun ada yang bekalnya cuma sedikit atau banyak, mereka bakal berbagi tuh. Jadi di situ mereka udah dilatih untuk berbagi. Dan kemarin ada nih kita salah satu kegiatan di kelas yaitu berbagi ke korban kebanjiran. Nah, Ada gitu juga iya tuh, ada. Anak-anak Iya, Betul iya, sekali. betul. Kecil-kecil gitu. Iya. Wah, luar biasa. Iya. Kita malu sih yang gede kalau nggak berbagi ya. Iya. Jadi anak-anak waktu itu Langsung ke sana ya. iya, ke lokasi. dan membungkus snacknya juga bareng-bareng ya, Belija. Mereka Iya. ngumpulin donasi gitu nggak di lampu merah, pakai toa gitu. Enggak. Assalamualaikum. Beda lah. Enggak, ribut nanti, lari-lari, kita yang panik. Enggak ya. Enggak. Tapi maksudnya bentuk penyalurannya. Iya, betul. Oke. Jadi ada yang bawa susu dan Iya. lain-lain. Iya, orang tuanya. Macam-macam. Oh, mereka Macam-macam. ngumpulin sendiri Iya, dulu dari iya, rumah iya. gitu. Terus dikemas. Iya, dikemas Iya, bareng-bareng betul. di kelas. Aduh, seru banget ya. Diskusi Iya. dulu dong Diskusi ya. dulu. Diskusi Iya, dulu sebelum diskusi. itu. Iya. Dan mereka sangat ini ya, Belija sangat semangat banget waktu Antusias itu. ya? Antusias banget Iya, iya. mereka. Dan ketika berbagi di lokasinya pun mereka seneng banget ngasih ke teman-temannya. Nah, jadi ketika Ramadan ini anak-anak udah terbiasa juga Terbiasa ya, Belija. untuk berbagi tadi. Karena sudah Iya. terbiasa sebelum-sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi mereka juga udah paham gitu kalau di bulan Ramadan selain kita berpuasa, Iya. disuruh menahan lapar dan haus, tapi juga alangkah baiknya untuk berbagi ya, Iya, berbuat betul. kebaikan gitu. Karena biar gimana pun di bulan puasa pahalanya berkali-kali Iya, lipat. Iya betul. Memang tahun lalu itu ada namanya kita berbagi juga. Nah, jadi mereka hujan-hujan loh itu. Hujan-hujan dong. Iya, kita bikin air air Aerobik bukan dong. sehat nanti. Iya. Jadi mereka biasanya bikin kayak minuman-minuman gitu ya. Oh. Mereka sendiri yang nuang ke gelas, kemudian Es buah gitu. Iya. Waduh, enak nah banget nih. itu kita kembalikan lagi. Oh ini menuang itu kan ada konsep pembelajarannya juga. Apa tuh? Practical life. Praktikal. Jadi Oh, mereka iya, bisa iya, fokus menuang dari kiri ke kanan. Itu kita perhatikan juga kiri Ih, kanan luar gitu. biasa. Kiri kanan itu kan untuk pra membaca. Heeh. Membaca itu kan dari kiri ke kanan. Nah tuh biar tahu tuh, karena saya di usia yang dewasa ini banyak nemuin teman yang nggak bisa bedain ke kanan dan kiri. Tolong, karena nggak bikin es buah sih pasti makanya. Nah, habis ini bikin es buah. Iya, es semangka enak kayaknya. Aduh, jadi bayangin nih. Aduh. Iya, jadi Oke. jadi kayak mereka tuh semua kegiatan yang memang kita kayak berbagi pun kita perhatikan ini ada konsep pembelajarannya. Oke, Mulai oke. dari mereka dapat
religiusnya ada gitu ya, semangat berbagi. Waktu itu kebetulan hujan. Hujan ya. Itu mereka semangat banget, Masya Allah. Udah, aduh, kayak apa ya? Keren banget lah Iya, anak-anak bener-bener. usia dini gitu loh. Benar-benar berbagi terus hujan-hujan tapi masih semangat. Iya. Enggak pupus gitu harapannya atau semangatnya, tapi Betul. justru masih kenceng ya. Ini luar biasa. Iya. Jadi itulah gambaran gimana Sekolah Sahabat Alam mengajarkan kepada anak-anak untuk berbagi dan Betul. berbuat kebaikan selama bulan Ramadan. Iya. Mereka sudah membiasakan itu bahkan sebelum bulan Ramadan itu datang gitu. Ini luar Iya. biasa. Dan kalau berbicara tentang ngajarin anak berpuasa, kira-kira apa nih? Ini mungkin terakhir kali ya. Silahkan mungkin dari siapa? Nanti Oke. Khalija mungkin ya. Gimana caranya atau apa yang mau disampaikan kepada orang tua di luar sana, baik itu wali murid yang dengar, Iya. mungkin ada terus pendengar Pro 2, teman Pro 2 yang juga Iya. punya anak usia dini gitu. Gimana apa yang ingin disampaikan kepada orang tua ini, gimana cara mengajarkan puasa kepada anak-anak mereka? Yang pertama saya terima kasih banyak kepada orang tua yang keren banget, Masya Allah. Jadi sungguh apa ya, kayak dengar mereka anak-anak nih pada aku puasa loh, aku diajarin, aku dibangunin gitu. Terus aku diajak ayah, aku diajak bunda ke sini Iya, kan itu untuk mengalihkan rasa haus, laparnya gitu. Jadi usaha orang tua tuh besar banget gitu loh, Iya, iya, ngajarin anak-anaknya. Jadi kita itu akhirnya kayak kerjasama dan terbantu, saling membantu antara sekolah dan di rumah gitu. Oke, Jadi oke. memang semuanya ada koordinasi dan memang kita ada newsletter. Jadi orang tua udah tahu nih kegiatan anak-anak itu kayak gimana di sekolah. Jadi mereka itu sebelum di sekolah mereka udah kasih tahu dulu ke anak-anak Oke. bahwa itu kita udah terbantu, sangat Iya. terbantu dengan Ada kerjasama dan kesinambungan Iya, ya iya. antara orang tua dan juga guru gitu. keterlibatan orang tua itu sangat mempengaruhi banget gitu, karena kan memang pendidikan itu lebih banyak itu di rumah. Jadi sebenarnya di sekolah itu ibaratnya itu kalau dipersenin hanya 20%. Iya, iya, Tapi iya, iya. ibaratkan di rumah tuh mereka udah ya bersyukur ya kita orang tua di sekolah tuh semuanya Masya Allah. Kita tuh jadi kayak saya pengen ngucapin langsung juga jazakillah. Pokoknya semuanya untuk bunda-bunda yang memang ngajarin sabar banget gitu ya. Mulai dari bacain cerita juga di Iya, iya, rumah, iya. Masya Allah. Jadi mereka bilang kayak aku sebelum ini baca buku cerita gitu ya. Jadi pas Ramadan tuh memang mereka diskusi. Memang ada seperti itu di rumah Oke. juga. Jadi nggak di sekolah aja, di rumah juga ternyata ada diskusinya gitu. Jadi Masya Allah kita jadi kayak sekolah tuh udah berterima kasih lah pokoknya sama orang tua gitu. Itu dia pesan khusus ya dari Khalija untuk orang tua atau wali murid ya dari Sekolah Sahabat Alam. Nah tapi kan pendengar kita nggak semua anaknya sekolah di Sahabat Alam. Mungkin Kanida bisa kasih pesan gitu atau apa yang ingin disampaikan kepada orang tua di luar sana yang anaknya mungkin bukan dari Sahabat Alam gitu, tapi mereka juga ingin ngajarin puasa kepada anak mereka. Apa yang disampaikan atau tips atau apa, silahkan. Mungkin satu ya yang paling utama kan orang tua ini sangat berperan penting ya. Satu harus sabar. Sabar, ya. Iya, sabar ngajarin anak usia dini kan nggak mudah gitu. Dan juga balik lagi ke orang tua. Jadi tauladan yang baik untuk Oke. anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar nah nanti puasa begini, tapi orang tua juga mempraktekannya Iya, secara betul, langsung. betul Karena kan banget. iya, Orang karena tuanya juga harus puasa, Iya, gitu. harus. Kan orang tua anak kan bakal meniru perilaku orang tuanya atau Iya, betul. kebiasaan orang tuanya di rumah. Dan jangan pernah memaksakan anak, biarkan dia semampu dia aja dulu Oke. gitu. Karena kan Keren banget, dia kan baru berlatih. Ya udah kita support anak itu Iya. gitu kan. Kita kasih sanjungan tadi. Nah, itulah intinya. Pokoknya orang tua jangan memaksakan. Kalau memang ingin anaknya nanti ketika balik sudah terbiasa, maka jangan ada yang kasihan, biarinlah dia nggak usah iya, lah iya, puasa iya, gitu. iya. Padahal itu kan melatih dia tuh, Betul. melatih dia untuk sabar, Iya. melatih dia untuk
berbagi, dan pokoknya di puasa itu momen yang sangat penting. Betul. Peran orang tua sangat penting. Iya. Iya. Dan kalau mau lebih komplit lagi ilmu parentingnya ya belajar. Orang tua Iya, juga harus belajar harus. gitu. Tidak semua yang kita dapatkan dulu ya dari orang tua kita itu masih relevan dengan Iya, sekarang. Ilmu betul. pengetahuan sudah berkembang, segala sesuatu juga sudah berkembang. Jadi masih bisa sekali untuk dipelajari gitu. Ketidaktahuan kita bisa kita isi dengan ilmu-ilmu yang baru Iya. gitu. Boleh nggak nambah satu lagi? Boleh silakan. Apa nih? Iya, jadi saya pernah tanya dengan ada yang punya buku Bahasa Bunda Bahasa Cinta. Jadi saya tanya langsung gimana sih cara memuji anak gitu ya ketika mereka di bulan Ramadan ini. Jadi ini siapa tahu ini bisa diterapkan juga di rumah oleh Iya. para bundanya. Dan kata beliau ketika anak-anak sudah sampai ketika sudah buka puasa, jadi ada pesannya nih Apa katanya tuh? bisa menggunakan kata Masya Allah, sabar sekali Iya, gitu. iya, Jadi iya, dikenalin iya, nih. iya. Jadi mereka tahu oh ternyata sabar itu gini ya gitu. Jadi itu pesannya. Jadi pertama kita puji Allah dulu. Masya Allah sabar sekali. Kemudian kamu bisa berupaya puasa sampai jam sekarang nih. Nah Oke. gitu. Jadi setiap kayak kita di sekolah juga biasanya setiap anak-anak melakukan sesuatu ataupun tanggung jawab ketika dia punya salah, misalnya jatuhin botol minum kebalik misalnya. Ketika mereka mau tanggung jawab, kami tidak lupa untuk bilang terima kasih. Iya, Gitu. Sama mereka juga guru juga bilang kayak gini, terima kasih ya kamu sudah bertanggung jawab. Nah sama kayak puasa mungkin ayah bundanya mungkin bisa di rumah ya kayak Masya Allah kamu hari ini sudah mampu puasa gitu ya. Dari ya ini pasti. Oh ya jangan lupa juga tanyain gimana perasaan Iya. kamu. Iya, itu penting itu tuh. Penting banget. Iya hampir lupa. Iya, perasaan dari Iya, betul. anak didik kita tuh penting sekali gitu. Karena Iya. bukan cuma perasaan kita doang Iya, gitu kan. betul. Perasaan mereka juga harus dihargai. Luar Iya, biasa. Ada lagi? Sudah cukup? Udah cukup. Terima kasih banyak. Senang banget kembali. Kalija dan juga Kanida ya atas ilmu-ilmunya udah di-sharing, pengalamannya luar biasa. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita Amin, semua. amin. Kita ambil cara-caranya dan ini aku yakin masih sangat-sangat relevan untuk kita ajarkan kepada anak usia dini yang kita Iya punya. betul. Kayaknya kita udah siap punya anak nih. Mana sih? Aduh, pas banget Ramadan gitu ya. Itu beda dikasih doa. urusan udah ya, udah beda pembahasannya. Baiklah, terima kasih Kalija, terima kasih Kanida, terima kasih juga untuk Sekolah Sahabat Alam Palangkaraya. Iya. Kita ketemu lagi Kamis depan ya. Jangan lupa pantengin terus kita Iya. di 92,4 MHz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.